Oke, kita save. Nah, karena di sini Justin, berarti kita buka Justin. Ini Justin. Ini itu. Hmm. Kemudian kita register, karena kan kita belum punya akunnya. Kemudian kita pakai username. Saya ambil saja username-nya di sini. Oke, pakai emailmu. Nanti saya kasih. Kemudian validation EM6B8. Kemudian first name Ricky. Kalau dua kata kayak Ricky berarti middle-nya tidak ada. Ingat ya, kalau dia dua kata berarti middle-nya tidak ada. Yang penting itu adalah first name dan last name. Dan di last name itu biasanya cuma satu kata juga saja. Affiliation. Afiliasi itu berisi Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang lainnya ini bisa kalian isi, bisa enggak. Jadi yang bintang-bintang ini yang perlu kalian isi. Kemudian emailnya. Kemudian centang yang di bawah. Jadi yang perlu diisi adalah yang banyak bintang-bintang ini. Ya. Username. Sudah pernah masuk akun kayak Ricky? Ricky, Tidak tahu ibu. ini pernah dipakai. Emailnya sudah pernah dipakai, username. Terus ada sih di sini. Tidak ingat. Ah, Tidak ingat sudah. Saya nggak pakai emailnya coba saya bisa pas simpan di biasa sini. saya coba pakai emailnya Shirley ya. Di sini namanya Shirley. Pernah kau itu bikin tidak mungkin mau tidak, tapi kau lupa ya bagaimana nun. Apa? Mungkin kemarin sama seperti itu. Ya, tahu. Dan- Shirley Sasmita. Kita register. Validation. Apa karakter you enter in this karakter? Oke. Ibu, Ya, Shirley ibu pakai Y bukan I. kasih salah kok namamu Shirley.
Pertama, Shirley. Please check the character again. Oke. Apa lagi dari match? Oke, nanti saya kasih ini Shirley. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, pastinya akan tampil yang ini. Show my journal and dan lain-lainnya toh. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah setelah masuk atau membuat akun, kita cari mana yang ditulisannya new submission atau make a new submission atau make a submission. Karena di sini tulisannya new submission, maka kita mulai dari sini. Kemudian kita harus patuhin semua peraturan-peraturan ketika kita ingin mensubmit. Jadi mulai dari bahwa artikel ini tidak pernah dipublish di jurnal lain. Kemudian eh, artikel ini terdiri atas minimal 5 apa reference dan sudah tersimpan dalam bentuk apa template Justin dan sudah mematuhi aturan atau panduan terkait penulisan. Kemudian paper ini terdiri dari setidaknya 15 referensi jurnal. Oh, kurang kini anu. Oh, ini tadi setidaknya terdiri dari 5 page jurnal, 5 halaman. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Ji, anu masih kurang penjelasan semua ini. Dia yang berada sih. Catat kiri-kiri. Pertama, yang penting saya ajar dulu ininya. Jadi kalau di Justin minimal 5 halaman, kemudian setidaknya 15 referensi. Yang kurang adalah tambahkan lagi 1 halaman penjelasan Ricky di bagian boleh di pendahuluan atau di hasil lebih ke analisa hasilmu. Kayaknya enggak ada analisa hasilmu ini. Toh, apa ini penjelasannya? Mana? Enggak apa-apa. Ini masih bisa diedit. Kemudian setelah itu menggunakan OneNote, Mendeley atau Sentero, iya. Kemudian menggunakan apa lagi namanya? Menggunakan format IEE, ya juga format IEE. Kemudian ini disubmit harus dalam bentuk Word. Ingat ya, jangan bentuk PDF. Ketika salah satu dari apa format ini kita langgar, jangan memang berharap sampai ke revisi. Tidak sampai mini ke revisi, langsung pasti ditolak. Tunggu mami itu 2 minggu pasti ditolak kalau kita tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan jurnal masing-masing. Kalau di Justin pertama itu tidak pernah dipublish, ketua setidaknya akan ada 5 page halaman, di sini cuma 4. Kemudian ketiga setidaknya ada 15 referensi, di mana 70% itu 5 tahun terakhir. Kemudian ditulis dengan Mendeley, dengan referensi menggunakan IEE, dan file paper ini disubmit menggunakan file Word ya, apakah itu doc atau doc X ya, DOCX. Nah, kemudian setelah itu kita centang di sini, kemudian kita save and continue. Ingat ya, masing-masing jurnal ketentuannya beda. Jadi perhatikan baik-baik submit checklistnya sebelum kalian lanjut.
Nah, kemudian setelah ini, maka kita memilih mana tadi itu file yang kita mau upload. Nah, di sini kelompok 6, pen, kita upload. Jangan lupa diupload, nah, jangan sampai sudah kita pilih tapi tidak kita upload, dia tidak akan tampil. Nah, di sini dia sudah ada file name-nya namanya kelompok 6. Nah, kemudian kita save and continue. Nah, di sini kita tuliskan siapa-siapa saja autornya. Nah, di sini tadi ada Shirley. Nah, kemudian di sini kita tak akan tambahkan autornya. Nah, tentunya ada Ricky toh. Nah, ada afiliasinya, kemudian negaranya, kemudian di sini kalau dia koresponden, koresponden itu ditandai dengan bintang ya. Jadi bintang dia itu menandakan bahwa dia koresponding. Nah, karena di sini saya sebagai koresponding berarti tidak kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi satu autor. Kemudian orcek juga itu biasanya perlu, cuman biasanya ini untuk peneliti. Jadi kalau kalian sudah apa lagi namanya biasa sudah S2 atau sudah apa lagi namanya memang niatnya nanti jadi dosen ya orcek itu diperlukan. Kemudian checklist ini ya afiliasinya Universitas Negeri Makassar. Kemudian jangan lupa klik correspondingnya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian titelnya. Kemudian abstraknya kalian masukkan. Mhm. Kemudian ketertarikannya, misalnya Shirley suka di
rekayasa perangkat lunak, silahkan tambahkan di sini. Shirley biasanya suka di bagian apa, Dek? Apakah multimedia atau teknologi atau apa, Shirley? Sembarang, Bu. Kayak teknologi informasi ya. Atau karena kita kini image processing juga boleh. Kayak ini pengenalan pola ya. Atau pemrosesan pola. Keywordnya jangan lupa. Apa banyak sekali. 3, 4. Jangan pakein transformasi citramu. Bertransformasi Kika memang anu, Ricky? Halo Ricky, mana Ricky? Keluar, Ibu. Sekarang sudah kotanya. Oke. Tapi Kemudian, Ibu, tanya ya, di bagian titel sama abstraknya itu ndak harus di bahasa Inggris, Ibu. Bisa di enggak, bahasa Indonesia. iya. Malah biasanya di sini Anuta apa lagi namanya? Biasanya di jurnal ini karena Sinta 3, kalau Sinta dibawanya biasa Sinta 4 itu malah ada di bawahnya titelnya khusus, ada yang khusus subtitlenya. Subtitle itu maksudnya eh, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris apa terjemahannya. Jadi tidak harus ke bahasa Inggris. Jadi kalian sesuaikan. Kemudian bahasanya kan ide bahasa Indonesia ya. Bisa pakai bahasa Prancis, bahasa Spanyol. Kemudian referensinya yang paling penting ini evidensi what point. Jangan lupa ini disupport by misalnya disupport oleh Universitas Negeri Makassar atau di departemen kalian silahkan tulis misalnya Universitas Negeri Makassar dan sebaiknya jangan kalian terjemahkan ke bahasa Inggris karena mereka ini kenapa pakai university karena memang bahasa mereka adalah bahasa Inggris meskipun misalnya apa nama univ kalian Universitas Negeri Makassar ya tetap tulis karena meskipun kayak di India di negeri-negeri lain itu kadang-kadang yang pakai nama asli tetap menggunakan nama aslinya apalagi kayak misalnya di bagian Brasil dan lain sebagainya tetap tulis sesuai dengan nama universitas aslinya. Kemudian karena ini juga salah satu kalau misalnya kalian sering buat jurnal ya dan memang sebagusnya nanti kalau sudah ada KTM-nya buat email menggunakan email UNM sangat menunjang untuk akreditasi kampus. Di sini kurang ya, harusnya minimal 15. Shirley, ingat Shirley, kurang Ya, tuh, kurang 1 halaman juga penjelasannya. ya, Jadi Ibu. tidak akan saya submit, tapi saya, maksudnya saya tidak submit sampai finish, cuman saya ajarkan bagaimana langkah-langkahnya. Ya, Ibu. Kayaknya nanti kalian buka ya buka dari kiri kanan ya supaya tidak merepotkan kalian mencari lagi eh, hasilnya. Nah, kemudian kita save and continue.
namanya. Hmm, malam. Hmm. Oh, emailnya. Maaf. Emailnya Riki kita lupa tambah. Jadi dia akan ada notifikasi kalau misalnya memang ada yang kurang. Nama, no. Nama belakang, email, setiap author. Kalau misalnya, nah kasih emailku, Riki. Wow, tidak tersave tadi. Salah saya. Seharusnya kita save, save dulu. Oh, ada Jenny. Nah, di sini kalau misalnya ada file gambar, file apa, kalian mau file pendukung, silahkan kalian upload di sini. Mengharuskankah? Nah, misalnya berupa instrumen atau data gambar kalian, ya kan misalnya seperti ini, mana tadi kelompok 6.
itu bisa kalian tambahkan di sini. Lihat saya. Jenisnya apa? Misalnya datasetnya kah, source-nya kah, atau bahannya kan? Ini bahan, kalau datasetnya kan bukan. Hasilnya kan ya. Nah, result. Ini. Oke, kemudian save and continue. Kenapa? Siapa ini? Oke, kalau sudah seperti ini, nah, kita tinggal save and continue. Nah, seperti ini. Karena tadi, ada Shirley? Ya, Ibu. Nah, jangan sesekali kalau kalian belum cek sepenuhnya baru menekan submission. Kalau sudah submit itu kalian tidak bisa edit. Jadi kalau kayak seperti ini ya kita selesai sampai di sini. Nah, nanti saya kasih emailnya terus tolong perbaiki tambahkan analisa di bagian bawahnya, Shirley. Ya, Ibu. Kemudian ditambahkan dengan satu atau dua lagi apa? Referensi, Bu. Ya, referensi. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka dia akan tampil di bagian sini, My Submission. Jadi jangan di apa finish submission ya. Jadi kalian Ya, pindah langsung ke bagian submission. Nah, dia akan ada tertulis bahwa ada sebuah submit, tapi yang incomplete. Kalau dia sudah tersubmit atau sudah finish submisi, maka yang tampil di sini bukan incomplete, tapi submission. Contohnya ini di file eh, Sinta 4. Kalau dia berhasil, dia akan tertulis submission. Bukan seperti yang ini ya. Incomplete. Kalau incomplete ini kalian masih bisa hapus dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah statusnya submission, sudah tidak bisa kalian hapus. Cuman nanti misalnya kalian tidak mau melanjutkan, kalian bisa memberikan komentar at discussion dengan editornya bahwa saya tidak mau melanjutkan email tersebut. Apa? Misalnya karena double ya, karena double jurnal yang kalian submit itu bisa kalian tambahkan bilang saya tidak mau melanjutkan karena double seperti itu, double submission submit seperti itu. Jadi yang kalian foto nanti adalah hasil submisinya ini masukkan di bagian UAS di folder kalian. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum kita beralih ke tanya jawab per kelompok. Jadi sudah di submit baru di screenshot, Ibu. Iya, Oh iya. ini kan kalian kalau kita caranya memperbaiki kan tinggal di sini, toh kita Iya, Bu. klik ini. Nah, nanti kita klik ini, kita perbaiki di